Wow! Penyerang tercepat Liga Belanda isyaratkan akan bergabung dengan Timnas Indonesia. Emiliano Jonathans buka pintu lebar-lebar untuk skuad Garuda. Kehebohan supporter Timnas Indonesia yang mendadak minta Shin Tae-yong dipecat usai kekalahan dari Cina membingungkan media Vietnam, padahal sebelumnya banjir pujian untuk pelatih asal Korea ini. Mas Hilger sukses lolos tes kebugaran setelah cedera saat bela Timnas Indonesia, siap tampil dalam laga krusial FC Twente kontra RKC Waalwijk. Media Korea Selatan berani sebut Bahrain pengecut. Minta lokasi laga tandang melawan Timnas Indonesia dipindahkan usai dapat ancaman dari supporter Garuda. Komentar mengejutkan Shin Tae-yong. Masih yakin Timnas Indonesia bisa lolos ke Piala Dunia 2026 meski kalah dari Cina. Bocoran mengejutkan. Media Belanda sebut Jairo Riedewald jadi pemain naturalisasi berikutnya untuk Timnas Indonesia siap perkuat merah putih. Calvin Verdonk beri pesan semangat. Meski gagal menang dari Bahrain dan Cina, bek andalan ini minta Timnas Indonesia jangan menyerah dan terus berjuang. Kabar gembira. Menpora konfirmasi berkas naturalisasi Kevin Dix sudah diterima, proses dimulai pekan depan. Rafael Struijk buka suara usai debut bersama Brisbane Roar, berharap sentuhan magis Timnas Indonesia menular. Sebelum masuk pembahasan, mohon subscribe channel ini agar tidak ketinggalan berita Timnas Indonesia. Wow! Penyerang tercepat Liga Belanda isyaratkan akan bergabung dengan Timnas Indonesia. Emiliano Jonathans buka pintu lebar-lebar untuk skuad Garuda. Emiliano Jonathans, penyerang berbakat dari Vitesse Arnhem, baru saja menggemparkan publik dengan isyaratnya untuk memperkuat tim nasional Indonesia. Pemain yang baru berusia 20 tahun ini tidak hanya tampil mengesankan di Liga Belanda, tetapi juga menunjukkan bahwa ia siap membuka peluang besar untuk memperkuat Garuda. Pada laga pekan ke-11 Keukenkampioen Divisi Kasta kedua Liga Belanda, Jonathans mencetak 2 gol alias brace yang luar biasa saat menghadapi FC Den Bosch pada Sabtu. Meskipun timnya kalah dengan skor 4-2 di Stadion De Vliert, performa Emiliano tidak terbantahkan. Yang membuat semua orang terkejut adalah fakta bahwa Emiliano Jonathans ternyata memiliki darah Indonesia dari sang ayah, sehingga ia eligible atau berhak membela Timnas Indonesia. Dalam wawancaranya dengan ESPN NL, ia memberikan sinyal positif untuk bergabung dengan skuad Garuda. Saya membuka pintu lebar-lebar untuk bergabung dengan Timnas Indonesia, ungkap Emiliano. Penampilan Emiliano musim ini benar-benar mengesankan. Dari 10 pertandingan yang ia mainkan bersama Vitesse, ia telah mencetak 8 gol dan memberikan 2 assist. Tak heran jika ia dinobatkan sebagai penyerang paling tajam yang dimiliki klub Vitesse yang bermarkas di Gelredome. Sebagai pemain yang sering menempati posisi winger kanan, Emiliano aktif terlibat dalam serangan tim. Andai ia memutuskan untuk memperkuat skuad Garuda, ini bisa menjadi solusi atas sorotan yang sering diarahkan ke lini depan Indonesia. Namun meski komunikasi dengan pelatih Timnas Indonesia, Shin Tae-yong, sudah dilakukan, Emiliano tidak ingin terburu-buru mengambil keputusan. Ia ingin fokus pada kariernya di klub terlebih dahulu, apalagi ia baru saja pulih dari cedera serius. Saya ingin menjadi sebugar mungkin. Di akhir musim, kita bisa melihat apa yang mungkin terjadi, tutupnya dengan penuh ketenangan. Akankah Indonesia segera mendapatkan penyerang tajam baru dari Liga Belanda ini? Semua kemungkinan masih terbuka lebar. Kehebohan supporter Timnas Indonesia yang mendadak minta Shin Tae-yong dipecat usai kekalahan dari Cina membingungkan media Vietnam, padahal sebelumnya banjir pujian untuk pelatih asal Korea ini. Media Vietnam Soha.vn dibuat bingung oleh reaksi cepat para supporter Timnas Indonesia yang mendadak ramai-ramai meminta pelatih Shin Tae-yong dipecat setelah kekalahan dari Cina. Pasalnya, sebelum pertandingan tersebut,
Shin Tae-yong justru dipuji setinggi langit atas prestasi yang luar biasa dalam membawa timnas Indonesia lolos ke babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia untuk pertama kalinya dalam sejarah. Menurut Soha, sikap para supporter Indonesia benar-benar membingungkan. Sebelumnya, pelatih asal Korea Selatan ini dielu-elukan karena sukses mengantarkan Garuda tampil memukau dalam 3 laga awal kualifikasi. Timnas Indonesia berhasil menahan imbang tim-tim raksasa Asia seperti Arab Saudi, Australia, dan Bahrain yang membuat banyak tim di benua Asia terkejut akan performa mereka. Namun, semua itu berubah dengan begitu cepat. Hanya karena kalah tipis 1-2 dari Cina di matchday keempat grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia yang digelar pada 15 Oktober 2024. Shin Tae-yong langsung diserang habis-habisan. Soha mencatat perubahan drastis ini dengan heran. Sebelumnya, supporter Indonesia begitu senang dengan prestasi Shin Tae-yong. Tapi setelah kekalahan dari Cina, mereka langsung mengkritiknya habis-habisan dan meminta dia dipecat. Setelah kekalahan tersebut, tagar hashtag Shin Tae-yong pun menggema keras di berbagai media sosial. Para netizen tak segan-segan menuntut agar pelatih Korea ini dicopot dari posisinya. Namun meski ada seruan tersebut, Shin Tae-yong masih tetap memegang jabatannya sebagai pelatih kepala timnas Indonesia. Kini pelatih yang banyak mendapat sorotan ini kembali mengalihkan fokusnya untuk persiapan laga berikutnya. Pada November 2024, timnas Indonesia dijadwalkan akan menghadapi 2 laga berat menjamu Jepang dan Arab Saudi di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Tantangan besar sudah menanti dan Shin Tae-yong pasti akan berusaha membuktikan kapasitasnya sekali lagi di depan para pendukung Indonesia. Ms. Hilgers sukses lolos tes kebugaran setelah cedera saat bela timnas Indonesia, siap tampil dalam laga krusial FC Twente kontra RKC Waalwijk. Kabar gembira datang dari FC Twente. Bek andalan timnas Indonesia, Ms. Hilgers, dinyatakan sudah lolos tes kebugaran setelah sebelumnya mengalami cedera ankle dalam laga Indonesia melawan Cina. Cedera tersebut sempat memicu kekhawatiran setelah Hilgers terlihat meninggalkan lapangan dengan kaki terbalut perban usai pertandingan yang berakhir kekalahan 1-2 untuk Indonesia di Qingdao, Cina pada 15 Oktober 2024. Shin Tae-yong, pelatih timnas Indonesia, bahkan mengonfirmasi bahwa pemain berusia 23 tahun itu harus ditarik keluar sebelum babak pertama usai karena mengalami cedera. Mas bermain sangat baik, namun sayangnya dia cedera di babak pertama saat melawan Cina, jadi kami harus menggantinya, ungkap Shin Tae-yong. Namun dalam perkembangan terbaru yang menggembirakan, Hilgers dinyatakan sudah pulih dan siap tampil di pertandingan pekan ke-9 Liga Belanda 2024-2025 antara FC Twente melawan RKC Waalwijk. Pertandingan ini akan digelar di Mandemakers Stadion Waalwijk pada Minggu 20 Oktober 2024 dini hari waktu Indonesia Barat. Menurut laporan dari OSNL, Hilgers yang baru saja menjalani debut internasionalnya bersama timnas Indonesia berhasil melewati tes kebugaran meski sebelumnya harus menjalani jadwal internasional yang padat. Pulihnya Hilgers tentu menjadi angin segar bagi FC Twente yang sangat membutuhkan kehadirannya di lini belakang. Dengan kondisi fisiknya yang kembali bugar, Hilgers kemungkinan besar akan langsung dimainkan dalam laga tersebut. Terutama karena Twente sedang berjuang bangkit setelah kekalahan tipis 1-2 dari Feyenoord pada pekan sebelumnya. Peran Hilgers di lini pertahanan The Tukkers sangat vital dan kehadirannya diharapkan bisa membantu tim meraih kemenangan penting di laga tandang melawan RKC Waalwijk. Media Korea Selatan berani sebut Bahrain pengecut. Minta lokasi laga tandang melawan timnas Indonesia dipindahkan usai dapat ancaman dari supporter Garuda. Media asal Korea Selatan Ocean dengan tegas menyebut langkah Bahrain sebagai tindakan pengecut setelah negara tersebut meminta agar laga tandang mereka melawan timnas Indonesia dipindahkan ke tempat netral. Laga yang semula direncanakan akan digelar di Stadion Gelora Bung Karno, Jakarta.
pada 25 Maret 2025 dalam lanjutan putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Kini dipermasalahkan oleh Federasi Sepak Bola Bahrain. Permintaan ini dilontarkan Bahrain FA dengan alasan demi keselamatan para pemainnya. Mereka mengklaim telah menerima banyak ancaman dari supporter timnas Indonesia menyusul hasil kontroversial laga Bahrain versus Indonesia pada 10 Oktober lalu yang berakhir imbang 2-2. Pada pertandingan tersebut, fans Indonesia merasa dikecewakan, terutama karena gol penyama Bahrain yang terjadi di menit ke-99 padahal waktu tambahan hanya 6 menit. Setelah pertandingan tersebut, supporter Indonesia meluapkan kemarahan mereka dengan membanjiri akun media sosial Bahrain FA dengan kritik tajam. Hal ini membuat Bahrain FA merasa terancam dan mengajukan permohonan kepada AFC dan FIFA agar laga melawan Indonesia dipindahkan ke tempat yang lebih aman. Namun, media Ocean dari Korea Selatan menilai tindakan Bahrain tersebut sebagai langkah pengecut. Mereka menulis Bahrain yang telah membuat marah Shin Tae-yong mengajukan permintaan pengecut untuk menggelar pertandingan di negara lain. Lebih lanjut, Ocean memprediksi bahwa kemungkinan besar permintaan Bahrain tersebut akan ditolak oleh FIFA dan AFC, kecuali jika situasinya benar-benar tidak dapat dihindari seperti di negara-negara yang sedang mengalami perang. Contohnya Iran dan Palestina. Permintaan Bahrain untuk menggelar laga melawan timnas Indonesia di negara lain tampaknya akan ditolak, tulis Ocean. Shin Tae-yong, pelatih timnas Indonesia, turut memberikan pembelaan terhadap reaksi netizen Indonesia yang menyerbu media sosial Bahrain FA. Pelatih asal Korea Selatan itu menganggap bahwa kemarahan fans Indonesia adalah sesuatu yang wajar karena merasa dirugikan oleh keputusan wasit yang tidak adil. 100% tidak masuk akal orang Indonesia itu baik, tapi apa yang mereka lakukan memang masuk akal karena keputusan wasit sangat tidak adil, tegas Shin Tae-yong. Dengan demikian, meski Bahrain mencoba memindahkan lokasi pertandingan, besar kemungkinan laga tersebut akan tetap digelar di Jakarta dan timnas Indonesia siap menghadapi mereka di hadapan ribuan pendukung Garuda yang setia. Komentar mengejutkan Shin Tae-yong. Masih yakin timnas Indonesia bisa lolos ke Piala Dunia 2026 meski kalah dari Cina. Setelah hasil kurang memuaskan dalam 2 laga tandang terakhir di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Pelatih timnas Indonesia, Shin Tae-yong, secara mengejutkan masih optimis bahwa Garuda Nusantara punya peluang besar untuk melaju ke babak playoff. Meski hanya berhasil mengamankan 1 poin dari 2 pertandingan imbang 2-2 melawan Bahrain dan kalah 1-2 dari Cina, Shin Tae-yong menegaskan bahwa timnya bisa finish di posisi ketiga atau keempat di grup C, yang akan membawa Indonesia ke babak keempat kualifikasi. Saat ini, timnas Indonesia berada di posisi 5 dengan 3 poin, sama dengan Cina yang ada di dasar klasemen. Namun skuad Garuda hanya terpaut 2 poin dari Australia, Arab Saudi, dan Bahrain yang menduduki posisi kedua hingga keempat. Dengan masih ada 6 laga tersisa, Shin Tae-yong yakin Indonesia bisa mengatasi tantangan berat tersebut. Menurut saya sekarang sama saja, kami pasti bisa masuk ke playoff. Saya yakin sekali, ujar Shin Tae-yong dengan penuh keyakinan saat tiba di Jakarta, Kamis. Pelatih asal Korea Selatan itu tidak goyah dengan misi utamanya memastikan Indonesia finish di posisi ketiga atau keempat di grup C, yang akan memungkinkan Garuda melanjutkan perjuangan ke babak keempat kualifikasi Piala Dunia 2026. Kami akan memposisikan Indonesia mungkin peringkat ketiga atau keempat, agar kami bisa lanjut ke babak berikutnya sampai bisa lolos ke Piala Dunia, tambahnya dengan tegas. Tantangan memang tidak mudah mengingat timnas Indonesia masih harus menghadapi tim-tim kuat seperti Jepang, Australia, Arab Saudi, dan Bahrain dalam 6 laga sisa. Namun modal penting yang dimiliki skuad Garuda adalah 4 dari 6 pertandingan tersebut akan berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK) memberikan keuntungan sebagai tuan rumah. Pertandingan terdekat timnas Indonesia adalah menghadapi Jepang pada 15 November, disusul laga melawan Arab Saudi pada 19 November 2024, yang keduanya akan dimainkan di SUGBK.
Shin Tae-yong dan timnas Indonesia tentu berharap dukungan penuh supporter di stadion dapat menjadi dorongan kuat untuk menjaga asa lolos ke Piala Dunia 2026. Bocoran mengejutkan. Media Belanda sebut Jairo Riedewald jadi pemain naturalisasi berikutnya untuk timnas Indonesia siap perkuat merah putih. Dalam sebuah pengungkapan yang menghebohkan, media Belanda Voetbal Primeur membocorkan kabar besar terkait calon pemain naturalisasi berikutnya yang akan memperkuat timnas Indonesia. Nama yang muncul adalah Jairo Riedewald, gelandang berusia 28 tahun yang saat ini bermain untuk Royal Antwerp FC dan mantan bintang Ajax Amsterdam. Dalam podcast terbarunya bersama penyerang muda timnas Indonesia U-Strip 20, Jens Raven, Voetbal Primeur mengindikasikan bahwa proses naturalisasi Jairo Riedewald sudah berjalan. Gelandang ini diprediksi akan segera menjadi bagian dari skuad Garuda. Bahkan di akun Instagram pribadinya, Jairo sudah memberi isyarat kuat dengan menampilkan bendera Indonesia. Menurut podcaster Daniel Van Laar, proses naturalisasi Jairo Riedewald sedang diurus oleh PSSI. Hal ini semakin diperkuat oleh kabar bahwa Jairo telah memberi lampu hijau untuk memperkuat Indonesia di laga-laga besar mendatang, termasuk melawan Jepang dan Arab Saudi pada November 2024 di ajang kualifikasi Piala Dunia 2026. Lebih menarik lagi, seniman Zulham Subari yang sempat viral saat Kevin Dix dinaturalisasi kembali membuat kode kuat dengan melukis wajah Jairo Riedewald. Lukisan tersebut bahkan disukai oleh sang pemain, memperkuat spekulasi bahwa gelandang Royal Antwerp FC ini akan segera merapat ke Indonesia. Pertanyaan yang kini muncul adalah, kapan Jairo Riedewald akan tiba di Indonesia? Mengingat dia tengah mengalami cedera hamstring, ada kemungkinan besar dia akan memanfaatkan waktu pemulihan untuk menyelesaikan proses naturalisasinya dan siap bergabung dengan timnas Indonesia. Jika proses ini selesai, Jairo Riedewald bersama Kevin Dix bisa menjadi duet yang mematikan dalam formasi 3-4-3 racikan Shin Tae-yong, menciptakan kombinasi solid di lini tengah bersama Tom Haye. Dengan potensi Jairo Riedewald bergabung dalam waktu dekat, timnas Indonesia semakin diperkuat oleh pemain-pemain keturunan yang memiliki kualitas Eropa. Semua mata kini tertuju pada keputusan PSSI dan kapan pengumuman resmi akan dilakukan oleh Ketua Umum PSSI, Erick Thohir. Apakah Jairo akan membuat debutnya saat Indonesia menghadapi Jepang dan Arab Saudi? Kita tunggu kejutan berikutnya. Calvin Verdonk beri pesan semangat. Meski gagal menang dari Bahrain dan Cina, bek andalan ini minta timnas Indonesia jangan menyerah dan terus berjuang. Setelah hasil mengecewakan dari 2 laga penting, Calvin Verdonk, bek andalan timnas Indonesia, angkat bicara. Skuad Garuda gagal mengamankan kemenangan melawan Bahrain dan Cina dalam lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 dan kini terpuruk di posisi 5 klasemen grup C. Pada pertandingan kontra Bahrain, skuad Garuda harus puas dengan hasil imbang 2-2, sedangkan saat melawan Cina, Indonesia harus menelan kekalahan tipis 1-2. Hasil ini membuat timnas Indonesia hanya mampu mengoleksi 3 poin dari 4 laga. Meski begitu, jarak dengan tim di posisi kedua hingga terbawah hanya terpaut 2 poin, sehingga peluang Indonesia untuk lolos masih terbuka. Calvin Verdonk yang tampil sebagai andalan di 2 laga ini dimainkan dalam formasi 3-4-3 meskipun posisinya di lapangan berbeda di setiap pertandingan. Melawan Bahrain, ia tampil sebagai wing back kiri, sementara saat menghadapi Cina, pemain NEC Nijmegen ini dipindahkan ke posisi back tengah bagian kiri. Meski hasilnya belum memuaskan, Verdonk tak patah semangat. Pemain berusia 27 tahun ini menyerukan agar timnas Indonesia tetap fokus dan terus berjuang untuk laga-laga berikutnya. Melalui akun Instagram pribadinya, Verdonk menyampaikan pesan penuh motivasi. Masih ada banyak hal yang harus diperjuangkan, tulisnya. Meskipun kita telah melewatkan beberapa langkah dalam perjalanannya, yang penting sekarang adalah upaya yang kita lakukan mulai dari sini. Jangan pernah menyerah.
Kini semua perhatian tertuju pada laga kandang Timnas Indonesia yang akan datang. Skuad Garuda dijadwalkan menjamu Jepang pada 15 November dan Arab Saudi pada 19 November 2024 di Stadion Gelora Bung Karno, Jakarta. Ini adalah kesempatan besar bagi Indonesia untuk bangkit dan kembali ke jalur kemenangan di kualifikasi Piala Dunia 2026. Kabar gembira, Menpora konfirmasi berkas naturalisasi Kevin Dix sudah diterima, proses dimulai pekan depan. Proses naturalisasi Kevin Dix akhirnya menemui titik terang setelah Menpora Dito Aryo Tejo mengonfirmasi kabar baik ini. Pemain FC Copenhagen tersebut kini semakin dekat untuk resmi memperkuat Timnas Indonesia. Setelah sempat menjadi tanda tanya, akhirnya berkas naturalisasi Kevin Dix telah diterima oleh Kementerian Pemuda dan Olahraga dan proses ini akan dimulai pekan depan. Kabar ini semakin meyakinkan setelah sebelumnya Dix terlihat bersalaman dengan Ketua Umum PSSI, Erick Thohir. PSSI berharap dengan selesainya proses naturalisasi ini, Kevin Dix akan menjadi tambahan kekuatan yang sangat dibutuhkan Timnas Indonesia dalam upaya mereka melanjutkan perjuangan di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Meski ada prediksi bahwa proses ini akan memakan waktu lebih lama karena pergantian pemerintahan, Menpora Dito Aryo Tejo menegaskan bahwa langkah-langkah resmi akan dimulai minggu depan. Kevin Dix baru kami peroleh suratnya dari PSSI kemarin, ujar Dito Aryo Tejo. Setelah berkas tersebut diterima, langkah selanjutnya adalah melanjutkan proses ke DPR RI dan instansi lainnya hingga mencapai tahap pengambilan sumpah sebagai warga negara Indonesia. Kevin Dix yang memiliki darah Indonesia dari sang ibu, Natasja Dix Bakarbesci, diharapkan akan memberikan dampak besar bagi skuad Garuda. Saat ini, Timnas Indonesia berada di posisi kelima klasemen Grup C kualifikasi Piala Dunia 2026. Dan kehadiran pemain berusia 28 tahun ini diyakini akan memberikan dorongan yang sangat dibutuhkan untuk memperbaiki performa tim di laga-laga selanjutnya. Dengan perjuangan Timnas Indonesia yang belum selesai, optimisme menyelimuti seluruh tim. Jika proses naturalisasi Kevin Dix selesai tepat waktu, ia bisa saja bergabung dengan Timnas Indonesia saat melawan Jepang dan Arab Saudi pada November 2024 mendatang. Rafael Struijk buka suara usai debut bersama Brisbane Roar, berharap sentuhan magis Timnas Indonesia menular. Rafael Struijk akhirnya menjalani debut yang sudah dinanti-nantikan bersama Brisbane Roar saat menghadapi Auckland FC dalam lanjutan A-League pada Sabtu. Meskipun tampil di menit ke-68 menggantikan Thomas Waddingham, debut ini terasa berat karena Brisbane Roar sudah tertinggal 1 gol dan pada akhirnya harus menyerah dengan skor 2-0. Bagi Struijk, debut ini merupakan momen berharga, apalagi dia baru saja kembali dari tugas internasional bersama Timnas Indonesia. Namun hasilnya tentu mengecewakan bagi pemain yang baru saja merasakan atmosfer luar biasa bersama Garuda di kualifikasi Piala Dunia 2026. Saya sangat senang bisa menjalani debut ini, tapi tentu saja bukan hasil yang saya harapkan. Kami sudah tertinggal 1-0 saat saya masuk, kemudian 2-0 jadi sulit untuk membuat perbedaan, ujar Struijk dengan nada yang agak menyesal dilansir dari kanal YouTube Brisbane Roar. Di bawah asuhan pelatih Ruben Zadkovic, Struijk tidak mendapatkan instruksi khusus selain untuk bekerja keras sebagai penyerang, membuka ruang, dan menciptakan peluang. Meski begitu, ia mengakui bahwa proses adaptasi bersama Brisbane Roar berjalan mulus berkat dukungan luar biasa dari rekan-rekan tim dan staf pelatih yang memperlakukannya seperti keluarga. Setelah mencetak gol saat memperkuat Timnas Indonesia dalam laga melawan Bahrain, Struijk membawa harapan besar bahwa performa apiknya bersama skuad Garuda dapat memberi dampak positif bagi tim barunya. Ia bertekad untuk mencetak gol dan memberikan assist yang memang menjadi tugas utamanya di lapangan. Struijk optimistis bahwa pengalaman bersama Timnas Indonesia dapat memberikan pengaruh baik bagi penampilannya di Brisbane Roar. Kini Struijk bersiap untuk laga tandang melawan Sydney FC pada 1 November mendatang dengan harapan bisa memberi kontribusi lebih besar dan meraih kemenangan bersama timnya.